Ya, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana kita akan membahas mengenai materi di bulan Desember, begitu ya, untuk minggu pertama sampai dengan minggu kelima. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh kembali hadir di tempat ini bersama-sama untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anakmu kelas Immanuel maupun anak-anak remaja di bulan Desember yang akan datang. Berkati Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kegiatan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat di Desember ini, kita akan banyak berbicara tentang menyambut Tuhan. Itu tema besar kita di bulan Desember ini, gitu ya. Menyambut Tuhan. Nah, pembagian temanya rekan-rekan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mengganti beberapa tema di sini seperti biasa. Ada yang judulnya nggak masuk kadang-kadang gitu ya. Jadi sulit untuk ditafsirkan, akhirnya saya ganti. Yang minggu pertama dari judul aslinya seperti yang dapat dibaca di sana, saya ganti menjadi hentikan kebiasaan burukmu. Gitu ya. Lalu minggu kedua, bertobatlah, dipersingkat, lebih ke dipersingkat aja sih gitu ya kalau yang minggu kedua ini berkaitan dengan bacaannya. Minggu ketiga masih sama, bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Minggu keempat cuman diganti sedikit di depannya, mengikuti kehendaknya, lebih tepat, yang lebih enak yang ini bahasanya jika dikaitkan dengan ayat Alkitabnya. Dan minggu kelima tetap temanya adalah throwback, begitu ya. Memang dari bahannya adalah throwback. Nah, kita akan masuk kepada minggu pertama, di mana bacaan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan 9. Saya minta tolong mungkin Mbak Ning untuk membacakannya. Persilakan, Mbak Ning, 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Mbak Ning. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat tentang bacaan Alkitab kita sekilas begitu ya, ini merupakan sebuah teks yang menjadi pembukaan kepada jemaat di Korintus. Surat pengembalaan Paulus, surat pastoral Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam kata pembuka ini, prakatanya, Paulus itu mengucap syukur kepada jemaat di Korintus atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan berjemaat mereka. Perlu diingat Bapak Ibu, Korintus itu adalah satu kota pelabuhan yang ramai. Skalanya mirip Jakarta lah, kalau boleh dibilang gitu ya. Batavia, Jakarta namanya ya, kita ganti-ganti aja sesuai dengan tahunnya. Skalanya sama, kota besar, dan sebagai kota pelabuhan pasti terjadi arus informasi, arus keluar masuk orang, bahkan sampai ke arus exchange atau pertukaran pengetahuan itu sangatlah banyak, gitu. Sangat cepat, sangat deras gitu dibanding dengan kota-kota non pelabuhan. Korintus ini menjadi gateway, pintu masuk atas tidak hanya barang-barang, tidak hanya perputaran uang, tapi juga beberapa pandangan-pandangan. Makanya jemaat di Korintus ini adalah salah satu jemaat yang diberkati Tuhan. Paulus mengatakan, kamu adalah jemaat yang diberkati Tuhan.
Mereka dilimpahi oleh kekayaan yang luar biasa. Jemaat di Korintus tercatat dalam sejarah gereja sebagai salah satu jemaat yang kemampuan finansialnya lumayan luar biasa dan menjadi salah satu jemaat yang membacking atau mendukung pelayanan Paulus dengan sangat luar biasa. Nah, tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kekayaan itu tidak hanya dalam bentuk harta benda. Kekayaan jemaat Korintus juga adalah kekayaan konflik di antara mereka, pergumulan di dalam kehidupan mereka. Seorang ahli perjanjian baru mengatakan bahwa jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang begitu aktif. Bahkan mereka tercatat sebagai jemaat yang sangat kritis. Karena apa? Mereka meragukan kerasulan Paulus. Kalau kita sempat membaca 2 Korintus itu dikenal sebagai surat air mata sebutannya. Karena apa? Karena Paulus di dalam kesedihannya menulis surat 2 Korintus itu kepada jemaat di Korintus. Dan juga sedikit sejarah tentang surat Korintus, Bapak Ibu, aslinya surat Korintus itu ada 4 sebenarnya. Tetapi entah mengapa dalam perjalanannya 2 yang lain itu hilang. Hanya tersisa 2 ini yang survive sampai dengan saat ini. Tapi dari 2 surat ini kita sudah bisa melihat bagaimana jemaat Korintus ini adalah jemaat yang aktif, pemikirannya luar biasa. Rawan perpecahan, iya. Rawan banyak pergumulan, iya. Tetapi apa? Satu hal, semangat jemaat di Korintus adalah bagaimana mereka menjaga kehidupan yang berpadanan dengan Allah. Jemaat di Korintus juga jemaat yang dikenal sebagai jemaat yang banyak memisahkan, terjadi pemisahan golongan. Itu ada di jemaat Korintus, golongan Paulus, Apolos, dan segala macamnya itu adanya di Korintus. Jemaat-jemaat lain relatif lebih stabil. Dan Korintus ini jemaat yang luar biasa. Makanya Paulus di dalam sapaan pembuka ini mengingatkan bahwa kekayaan mereka itu sebenarnya bentuk kasih Allah. Walaupun kita punya banyak pergumulan, kita punya banyak konflik, tapi itu merupakan kasih Tuhan yang mendidik kita. Karena apa? Kalau konflik dikelola dengan baik, bahkan di manajemen dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang produktif. Ya. Pergumulan walaupun banyak, tetapi kalau kita mengolahnya dengan baik, menjadikannya sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kita pada Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang produktif. Nah, oleh karenanya melalui sapaan pembuka ini, Paulus mengajak segenap anggota jemaat di Korintus untuk menjaga kesucian dan kesempurnaan hingga kesudahan. Paulus di dalam kata pembukanya ini menggunakan kata kesudahan. Kesudahan itu merupakan sebuah waktu yang dipahami sebagai momen kedatangan Tuhan. Di mana Tuhan akan datang untuk menjemput mereka dan membawa mereka ke tempat yang baru, yang dikatakan dalam Wahyu sebagai Yerusalem yang baru. Paulus mengajak di tengah kekayaan mereka, jangan terlena. Jangan menjadi umat yang tidak waspada. Melainkan waspadalah selalu. Jagalah kesucian diri. Jagalah kesempurnaan ibadah kalian semua. Ya ibadah, sekali lagi ibadah itu adalah hidup kita gitu ya Bapak Ibu serta saudara-saudari. Kita harus menjaga itu semua sampai pada kesudahannya. Karena apa? Karena Tuhan sendirilah yang akan datang dan menjemput kita. Nah, apa yang mau dikatakan lewat cerita ini, lewat materi kita Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian? Yang pertama, kita harus mulai dari kesadaran dan situasi yang terjadi, bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak dan remaja sering melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, zaman mungkin saya SD dulu gitu ya, saya SD, saya SMP, selalu himbauannya adalah jangan merokok. Ya. Karena apa? Karena merokok itu menjadi sebuah tren yang menunjukkan bahwa saya lebih daripada yang lain. Ya, zaman sekarang mungkin lain lagi gitu ya, nggak ngerti apa gitu ya, banyak loh, bukan hanya sekedar berkembang tapi jumlahnya juga makin banyak gitu ya. Rokok ya udahlah, kadang menjadi hal yang lumrah walaupun itu kebiasaan yang tidak baik terkadang kalau dalam hal-hal tertentu. Kita lihat anak-anak kita itu banyak yang sering melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk hanya karena apa? Sederhana. Premisnya adalah mereka ingin mendapat perhatian. Mereka ingin mendapat pengakuan. Karena apa? Zaman sekarang Bapak Ibu, premis kejahatan itu, kalau baca-baca saya iseng, mengapa banyak anak muda bahkan anak-anak TK, SD yang jatuh ke dalam
kasus pelecehan, jatuh menjadi korban pelecehan, lalu bahkan menjadi pelakunya. Sederhana penyebabnya. Karena haus akan perhatian, haus akan pengakuan. Udah, itu aja. Kenapa terjadi kejahatan, kenapa terjadi tawuran gitu ya, di daerah-daerah Cicurug ini, daerah yang rawan tawuran, karena orang-orang itu dapat pengakuan. Ketika dibilang keren, dapat jempol 2 gitu ya, itu buat mereka menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada memikirkan kehidupan mereka. Makanya terkadang untuk mendapatkan hal itu, cara-cara yang tidak baik pun dilakukan. Supaya apa? Setidaknya saya dapat pengakuan. Wah, kamu luar biasa. Ya, kamu bisa begini, kamu bisa begitu. Padahal itu hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak apa? Anak-anak introspeksi lah intinya. Benar gak sih arah hidup yang seperti itu? Hati-hati ketika kamu mendapat pengakuan. Saya pernah khotbah gitu ya, ilustrasinya kepet airnya truk itu, tepuk tangan itu selain menjadi ujian itu juga bisa mematikan, karena apa? Nyamuk dimatikan lewat tepuk tangan, cara yang paling sederhana. Nah, kita mau menyadarkan anak-anak tentang itu. Hati-hati kalian di luar sana. Walaupun kalian mendapat pujian, tapi kalian harus wise, harus bijak. Karena apa? Pujian itu kalau di pengakuan atau pujian atau hal-hal yang baik, kadang di dalam pembacaan kita itu dipremiskan sebagai sebuah kekayaan. Hati-hati dengan kekayaan, harus bijak dipakai. Apalagi itu bisa terarah ke kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita sebentar lagi mau merayakan kelahiran Tuhan kita, kedatangan Tuhan kita. Sudah waktunya kita berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jangan hanya karena ingin mendapat pengakuan kita menghalalkan segala cara. Tuhan sebentar lagi hadir loh. Tuhan mau hadir. Sudahkah kita memberikan yang terbaik lewat diri kita? Kita mau mengajak anak-anak menjaga kekudusan dan kesucian diri. Kita mau mengajak anak-anak untuk ingat akan identitas mereka sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam usia mereka, usia muda mereka. Oleh karenanya tujuannya adalah anak dan remaja mau menghentikan kebiasaan buruk mereka sebagai upaya mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Tidak hanya mau tapi juga mampu. Itu materi minggu pertama, barangkali ada respon dari rekan-rekan, dipersilakan. Cukup kali ya Pak Sam. Ya. Oke Pak Puji, makasih. Ya, makasih Pak Tan. Ada sedikit tadi Pak. Silakan Pak Tan. Mana Pak Tan? Iya. Ini tadinya sih minggu pertama ya, tanggal 3 ini. Tukeran yang banding ya, banding. Iya Pak, siap, nggak apa-apa. Iya, tukeran. Tanggal 17 saya ada itu sih. Sedikit Pak Sam ya. Cuma sedikit terkait korelasinya Pak. Korelasinya antara ketika tadi kita menyampaikan Korintus ya. Korintus adalah gateway-nya pada saat itu ya, kota pelabuhan itu. Ketika kita masuk ke dalam hal yang menghentikan kebiasaan buruk ini, Pak, kata sambungnya gitu loh Pak, menyambungnya ke area itu saya tadi masih agak bingung gitu Pak ketika itu dibuka. Iya, dibuka sebagai Korintus. Siap. Ya mungkin Pak Sam paham ya. Terus ketika kita masuk ke kebiasaan buruk itu Pak. Siap. Makasih Pak Tan. Oke, jadi tambahan tambahan latar belakang untuk Korintus gitu ya Bapak Ibu. Karena mereka kota pelabuhan, ya kita bisa bayangkan seperti di Jakarta gitu ya, bahwa Jakarta itu sangat kota yang boleh dibilang keras. Saya kadang suka membandingkan gitu ya antara Jakarta dengan Denpasar. Denpasar oke, banyak turis masuk, banyak ini dan itu masuk, budaya luar banyak masuk, tetapi culture-nya ataupun norma-norma yang di sana itu masih sangat kuat, sangat luar biasa. Nah, Jakarta di sisi lain walaupun
arus keluar masuk orangnya banyak, tetapi apa? Menjadi sesuatu yang keras karena memang mental kita ditempa di sana. Nah, ini karakteristik kota pelabuhan, seperti di Korintus. Segala ajaran itu sangat berkembang di sana. Sangat banyak sekali hal-hal, termasuk Korintus itu juga punya dewa gitu Pak Tan. Kalau membaca di buku-buku tentang Perjanjian Baru, khususnya yang membahas tentang Korintus gitu. Di Korintus itu ada sebuah dewa yang disembah oleh masyarakat gitu ya. Nah, terkadang kita sebagai umat Kristen, jemaat-jemaat itu juga kadang mereka ikut ke sana gitu. Karena apa? Banyak orang yang yang akhirnya ngojok-ngojokin, udahlah kesini aja. Tidak hanya soal kepercayaan, tapi juga apa? Soal gaya hidup. Orang-orang di Korintus ini seperti tadi yang dikatakan oleh Paulus, mereka rata-rata kemampuan finansialnya cukup bagus. Akhirnya apa? Akhirnya mereka lalai untuk menjaga kesucian diri mereka. Hiburan-hiburan malam di Korintus itu luar biasa. Ya persis Jakarta bagian utara itulah gitu ya, yang dekat-dekat pelabuhan itu kan banyak-banyak hiburan-hiburan malam yang luar biasa. Nah, itu membuat jemaat di Korintus juga jadi goyang kadang-kadang. Karena mereka mengaku mereka sebagai pengikut Kristus, tapi kok masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Nah, ini bisa menjadi tambahan juga buat ketika kita nanti menceritakan gitu ya kepada anak-anak. Oh, kita kan Kristen nih, ya kan? Kita Kristen. Kita sebentar lagi mau Natalan. Kurang dari 3 minggu bahkan Natalan itu. Karena akan 4-nya barengan dengan malam Natal. Apakah kita masih melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip tidak mencerminkan kekristenan itu, tidak mencerminkan kasih? Seperti yang jemaat di Korintus lakukan. Mereka ngaku pengikut Tuhan Yesus Kristus, tapi apa? Masih pergi ke tempat-tempat yang kurang baik lah. Masih mencemarkan diri, bukan menjadi berkat, malah menjadi sesuatu yang lain, menjadi sama dengan dunia ini. Kurang lebih gitu sih, Pak Tan, yang bisa kita sambungkan. Ya, betul Pak. Paham Pak. Jadi ketika kehidupan itu ya mungkin katakan metropolitan gitu ya Pak ya. Betul Pak. Hal-hal yang negatif pun mungkin pasti akan terselipi ya ke anak-anak kita, begitu ya Pak. Betul Oke, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak masukan. Siap, sama-sama Pak Tan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke minggu kedua. Ya, dengan tema bertobatlah gitu ya. Sebuah kata yang sangat sering saya pakai. Bertobatlah. Dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Mungkin saya bisa minta tolong Pak Puji untuk membacakannya. Markus 1, Pak. Iya. Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8, Pak. Sampai 10, Pak. Oh iya. Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian bunyi firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sampai mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih Pak Puji. Baik, kalau kita melihat bagian ini,
Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ini adalah teks di mana Yohanes Pembaptis itu memulai karya pelayanannya, gitu ya. Kita ingat Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang dikatakan sebagai seorang yang berseru di padang gurun. Apa yang ia serukan? Yang ia serukan adalah panggilan pertobatan kepada bangsa Israel. Mengapa panggilan pertobatan yang diserukan? Bukan panggilan yang lain. Karena pada masa itu kehidupan umat Israel sudah seperti bangsa yang leaderless, tidak punya pemimpin. Oh bisa gitu? Padahal kan ada ahli-ahli Taurat. Betul, ada ahli-ahli Taurat. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita sempat membaca tentang kisah kelahiran Yesus Kristus, baik di Matius, di Yohanes, atau bahkan di Lukas, kita bisa lihat bahwa imam besar yang pada saat itu berkuasa itu masih bersaudara. Bisa ada 2 imam besar gitu ya. Hebat juga. Dan itu syarat dengan kepentingan politik. Jadi apa? Jadi para ahli Taurat pada masa itu hanya menjadi corong untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah Romawi yang pada saat itu menjadikan daerah Yudea sebagai salah satu provinsinya. Nah, dalam kesempatan ini makanya Yohanes Pembaptis mengajak bangsa Israel itu untuk bertobat. Bertobat berarti berbalik 180 derajat. Karena apa? Karena Mesias sebentar lagi akan hadir. Nah, dalam perkembangannya Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Mesias yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis ialah Yesus yang akan dibaptiskannya kelak. Kalau kita membaca di bagian-bagian lainnya, di bagian Injil yang lain, bahkan sebelum dua-duanya lahir, baik Yesus maupun Yohanes Pembaptis, sebenarnya mereka sempat bertemu. Ya. Sempat ketemu, ini ada di persiapan guru sekolah minggu. Gitu ya. Mereka sempat ketemu, sama-sama sedang mengandung Maria dan Elizabeth. Di dalam pertemuan itu, bayi yang dikandung oleh Elizabeth dikatakan melonjak. Sampai ada kata-kata keluar, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang menjumpai. Nah, di dalam bagian ini juga, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Yohanes menyerukan tidak hanya sekedar dibaptis. Di mana tindakan baptisnya itu ada tindakan bertobatnya itu adalah dibaptis, memberi diri dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Baptis berasal dari kata baptiso dalam bahasa Yunani, artinya adalah mandi. Ya. Jadi kalau dikatakan kamu harus dibaptis, berarti kamu harus mandi. Ya. Artinya dimandikan. Dan orang yang sudah mandi artinya orang yang sudah bersih, dibersihkan. Bersih punya korelasi atau punya hubungan maknanya dengan suci. Karena apa? Biasanya baju yang sudah bersih atau sesuatu yang sudah bersih dilambangkan sebagai sesuatu yang putih. Dan putih itu juga bisa berarti sesuatu yang suci. Kamu harus dimandikan, kamu harus dibersihkan. Karena apa? Karena sebagai umat pilihan Allah, sebagai bangsa yang harusnya mencerminkan Tuhan, bangsa Israel itu telah terkotori oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari terbawah sampai dengan teratas semuanya sudah tidak baik-baik saja. Oleh karenanya diperlukan restorasi total di dalam kehidupan bangsa Israel. Restorasinya itu ditunjukkan lewat apa? Lewat karya pertobatan. Yang artinya dibersihkan kembali, di-reset ulang lah. Boleh dibilang kalau kita pakai gadget-gadget atau remote AC gitu ya. Kalau remote AC udah error, udah reset aja, di-reset. Langsung bisa jalan lagi, dienolkan kembali kalau kata pom bensin begitu ya. Bangsa Israel harus dimulai dari nol lagi, harus dilahirkan secara baru, harus dibersihkan. Karena apa? Karena mereka sebelumnya sudah terkotori. Apakah seruannya mendapat respon yang positif? Jawabannya sangat positif dari masyarakat Israel. Kalau di dalam bacaan Markus memang tidak dijelaskan tentang respon pemerintah. Kalau di bagian Injil yang lain, respon pemerintah itu justru bingung dan kaget. Karena apa? Karena pemerintah melihat ini ada ancaman untuk menjadi tindakan subversif. Gitu ya. Apa pula ini? Apalagi pemberontakan orang Zelot itu sangat-sangat memakan anggaran lah, anggarannya si pemerintah Roma untuk menciptakan sebuah keadaan yang namanya Pax Romanum, kedamaian di
di seluruh daerah jajahan Roma. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat dari masyarakat Israel sambutannya sangat positif. Sehingga apa? Banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis. Tidak hanya dibaptis dan disucikan, tetapi apa? Mau mengikuti pelajaran yang Yohanes berikan. Mengikuti pengajaran Yohanes sebagai persiapan diri menyambut Tuhan. Makanya ketika Yesus berkarya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat sempat ada momen di mana pengikut-pengikut Yohanes itu bertanya pada Yesus. Makanya Yesus langsung bilang, berikanlah jawaban ini kepada Yohanes begini. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa Mesias itu, meyakinkan Yohanes bahwa Mesias itu adalah Yesus. Karena Yohanes sudah memberikan tanda-tanda tentang kedatangan Mesias. Dan ketika Yesus mulai mengajar, mulai mencari pengikut, sebagian besar pengikut Yohanes itu pindah ke Yesus. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan dari cerita ini kepada anak-anak? Yang pertama, Bapak Ibu, pasti kita mulai dari situasi yang terjadi. Bahwa banyak anak-anak kita yang pada saat ini menjadi generasi selfish. Apa artinya generasi selfish? Seperti foto selfie yang artinya swafoto, maka banyak anak-anak kita yang mengarahkan segala sesuatu untuk diri mereka sendiri. Dalam gaya hidupnya, dalam pikiran mereka, semuanya mementingkan diri mereka sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya yang menjadi Tuhan adalah mereka. Pusat dari segala sesuatunya adalah mereka. Dampaknya, orang-orang lain dilihat sebagai subordinat. Sebagai bawahan, sebagai yang ya udahlah ya, cuman menyenangkan saya aja, harusnya mereka menyenangkan saya. Bukan kita memberi diri, tetapi akhirnya semua untuk saya. Ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu melalui materi ini kita apa? Mau mengajak anak bertobat. Singkatnya adalah kita mau dalam 2 minggu pertama ini kita mau mengajak anak beralih dari cara hidup mereka. Kalau di minggu pertama tekanannya adalah kita harus wise, kita harus hati-hati, dan kita harus benar-benar mencerminkan terang kasih Allah. Di minggu kedua ini apa? Kita harus mengganti orientasi hidup kita. Yang menjadi Tuhan itu bukan kita. Tuhan itu adalah Tuhan. Kita ini yang menjadi pengikut Tuhan. Bukannya kita yang mengatur Tuhan, tetapi Tuhan yang mengatur kita. Oleh karena itu, anak dan remaja diajak menyambut ajakan pertobatan Yohanes itu dengan mau hidup tidak mementingkan diri sendiri. Tapi apa? Arahkanlah perhatian juga kepada orang lain. Orang-orang sekitar, keluarga, orang tua. Jadilah dewasa dengan apa? Dengan berani menjadi berkat bagi sesama. Orang yang dewasa tidak hanya dilihat dari umur saja. Tidak hanya dilihat dari perilaku yang menunjukkan kematangan, tapi apa? Tapi orientasi hidup juga. Orientasi hidup yang tidak hanya mengarahkan sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana ia juga bisa menjadi berkat dengan mengaktualisasikan dirinya. Nah, makanya dari tujuan materi ini adalah anak dan remaja bersedia untuk bertobat dengan mengubah arah hidup mereka dari fokus terhadap diri sendiri menjadi fokus kepada Tuhan. Dengan apa tindak nyatanya? Berani memperhatikan orang-orang di sekitar mereka, menjadi dewasa, termasuk keluarga mereka. Ini materi minggu kedua, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Adakah respon? Dipersilakan. Respon Bapak Ibu? Sam, ini mereka tuh sepupuan kan ya, Yohanes Pembaptis sama Tuhan Yesus itu sepupuan kan? Maksudnya gimana sih? Sepupuan kan, saudara kan? Masih ada kekerabatan memang. Masih ada kekerabatan. Kan dibilang saudaramu, terus ketika ketika Maria mengunjungi Elizabeth dikatakan di situ kalau terjemahannya kerabat dekat. Gitu. Ya kan tadinya kan yang jadi sentralnya itu kan si Yohanes Pembaptis kan, banyak pengikutnya segala macam. Ada Tuhan Yesus gimana dia mau membagi diri dia gitu untuk orang lain gitu kan. Seperti itu kan ya Pak maksudnya. Iya betul sih. Jadi maksudnya nggak mudah kan, dimana dia udah jadi pusat kan, banyak pengikut. Terus tiba-tiba dia harus berbagi walaupun sama Tuhan Yesus kayak gitu kan. Kayak gitu mungkin ya Pak ya, gimana kita bisa belajar berbagi gitu. Bahkan Yohanes sendiri sempat meragukan Yesus. Makanya kan mengutus di Yohanes apa di Lukas gitu saya lupa.
Yohanes itu mutus untuk bertanya kepada Yesus pengikutnya itu. Coba kamu tanyakan dua hal ini. Maka Yesus kan bilang, berikan jawaban ini kepada Yohanes. Ada tuh waktu itu. Sempat ragu, dia bukan sih, karena kan Yohanes selalu bilang, kapak sudah tersedia. Berarti kan kalau udah ada kapak tersedia, berarti kan gambaran tentang si Mesias ini adalah orang yang tegas, orang yang luar biasa. Ini kok nggak bawa-bawa kapak ya, malah mengajar, menyembuhkan. Ini bener nggak sih? Gitu sih. Dan akhirnya ketika dapat jawaban itu, oke, dia memang yang bener. Bisa nggak sih Pak, kalau kan Yohanes Baptis itu kan gayanya nyentrik ya Pak ya, dandanannya, terus kan dia hidupnya juga kan di padang gurun ya. Padang gurun nggak sih? Dia meledak-ledak lah tipikalnya. Nah, gitu kan orangnya, terus kan Turunan makannya Nabi juga. belalang, itu kan segala rupa. Bisa nggak kalau dimasukin, maksudnya kadang-kadang kita juga suka memandang orang sebelah mata gitu, ngelihat dari penampilan atau apa gitu Pak. Bisa sih. Dan memang Bisa itu ya? realitanya sih sampai sekarang. Bisa. Ya kadang-kadang kan orang ngelihat, orang apa gitu pasti nggak bisa apa-apa, Pak. Kita lebih hebat dari dia gitu kan. Kayak Judging gitu. a book by its cover kan begitu sih. Ya, Lihat buku dari covernya saja, belum isinya. ternyata dia tuh baik gitu, orangnya mau berbagi, mau apa. Ya gitulah ya, mungkin gitu aja, bisa lah. Siap. Pak Puji, bagaimana Pak Puji? Ya, kalau dari saya ada tadi yang sudah disampaikan Pak Sam. Saya senang banget dengan kalimat ada 3 cara, yaitu yang pertama penyampaian tentang pertobatan. Pertobatan, kalau kamu bertobat itu, kalimat tobat itu berarti kan melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan yang lalu gitu ya. Nah, caranya gimana? Kamu harus dibaptisio ya Pak ya. Baptis ya, bahasa aslinya ya, baptiso gitu ya. Baptiso tadi ya. Jadi dimandiin, dalam arti kamu harus lahir baru. Lahir baru dalam arti gimana? Nah, itu berarti kamu gak bisa mementingkan diri kamu sendiri, apa yang seperti yang disampaikan Pak Sam tadi. Perhatikan kepada orang lain. Jadi itu aja yang mungkin dari saya, seperti itu Pak. Makasih. Bisa Pak, lahir baru itu juga bisa dimaknai sebagai pertobatan gitu ya. Nggak cuman kita membersihkan diri, ya kan? Kadang kalau di luar sana, karena ya ini sekali lagi beberapa denominasi gereja mengartikan baptis itu sebagai lahir baru gitu ya. Padahal lahir baru itu maknanya lebih dari sekedar baptis. Baptis menyucikan, membersihkan. Lahir baru itu dinyatakan lewat apa? Tindakan keseharian. Bagaimana mereka menghidupi janji baptisan itu. Gitu ya. Ketika baptis kan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, janji baptisan itu kan ketika memang kita untuk mengajar dan mendekatkan diri pada Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Nah, salah satu contohnya apa? Dengan mau mengarahkan diri, fokusnya jangan ke diri sendiri. Ini di Immanuel soalnya saya lihat banyak ini anak-anak yang harus di, kalau pakai bahasanya Sir Alex Ferguson gitu ya, harus di hair dryer terapi gitu ya, harus di bagaimana caranya mereka bukan hanya, mereka melihat bahwa gini loh, bukan diri saya yang jadi yang utama. Karena apa? Mau sejago apapun saya, mau superstar apapun saya, tetap masih ada orang di atas saya yang jauh lebih jago, jauh lebih baik daripada saya. Gitu. Mereka tuh harus diajak melihat begitu tuh Pak, dari dari kelas Immanuel. Makanya arahnya jangan ke arah diri saya, arahkanlah perhatian kalian pada orang lain, pada keluarga, pada ini. Karena apa? Kalau semuanya terarah pada diri kalian, kalian akan ditinggalkan kelak. Akan ada orang yang jauh lebih baik daripada kalian. Kalau kalian mengarahkan diri pada orang lain, kalian akan punya sukacita yang tidak pernah selesai. Bakat-bakat alamnya udah mulai kelihatan tuh di kelas Immanuel soalnya Pak. Gitu sih Pak Puji. Ya, saya senang tadi dengan ilustrasi tadi yang disampaikan itu tercetus, bahkan bagus menurut saya itu. Jadi istilahnya Ferguson untuk pelatih, katakanlah pelatih sepak bola. Sepak bola kan ada 11 orang gitu ya. Nah, kamu itu nggak bisa. Kalau seandainya kamu mau bawa bola sendiri sampai bisa ngegolin, bisa nggak tanpa ada kerjasama dengan yang lain? Nggak bisa, untuk nganggap sendiri itu nggak bisa. Nggak seperti itu Pak Sam ya? Betul Pak Puji, itu maksudnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian ke
minggu berikutnya, yakni minggu ketiga, dengan tema bersukacita, berdoa, dan bersyukur, begitu ya. Mungkin dalam kesempatan ini saya minta tolong Ci Epa untuk membacakan bagian Alkitabnya. Silakan Ci. Baik, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini kalau tadi bicara tentang Korintus, sekarang ke Tesalonika. Nah, ini merupakan penutup, gitu ya. Ayat hafalan yang pasti sangat dihafal oleh anak-anak dari sekolah minggu. Ini merupakan sapaan penutup Paulus. Semua surat Paulus itu rata-rata surat pastoral, gitu ya, untuk kepada jemaatnya. Di mana melalui sapaan penutup ini Paulus tuh mau ngingetin beberapa hal yang menjadi kunci dalam kehidupan beriman. Yang pertama adalah berdoa, kedua mengucap syukur, ketiga tidak memadamkan roh. Artinya jangan kita kalau ada hal yang membuat kita semangat, jangan sampai itu dipadamkan. Tidak menganggap rendah nubuatan, tidak memandang maksudnya juga adalah tidak, kalau ada perkataan-perkataan bahwa ya dipikir dulu gitu ya, diterima dulu, dipikir dan diuji. Ya. Makanya tidak menganggap rendah nubuatan ini berkaitan dengan menguji segala sesuatu. Waspada, hati-hati nubuat, ada yang benar, ada yang tidak benar gitu ya. Dan selalu berusaha menjauhkan diri dari kejahatan, menjaga kesucian diri. Nah, di dalam bagian ini, Paulus mau mengajak jemaat Tesalonika untuk tetap berfokus pada Tuhan. Ya. Jangan sampai fokus diri kita itu berubah. Fokus pada Tuhan saja. Semua yang terjadi itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Karena apa? Pada saat itu jemaat Tesalonika merasa ini Tuhan jahat sekali sama saya kok. Apalagi jemaat-jemaat perdana gitu ya Bapak Ibu, ibadahnya dikejar-kejar di tempat yang tersembunyi gitu ya. Nah ini kondisi-kondisi itu membuat jemaat rasanya kok Tuhan nih kapan saya bisa merasakan kemerdekaan beribadah dan segala macamnya. Nah, di dalam bagian ini Paulus ingetin kepada mereka, ingat. Jangan punya pola pikir yang melihat segala sesuatu sebagai beban, sebagai tekanan. Tapi itu semua cara Tuhan buat membentuk kita. Supaya tidak hanya kita menjadi pengikut yang setia, tapi juga kita ikutnya utuh. Bukan hanya sebelah-sebelah, bukan hanya tangan saja yang mengikut, tapi juga pikiran kita mengikut, tidak hanya kaki saja yang bergerak, tapi seluruh badan kita yang bergerak. Semua situasi yang terjadi, itu adalah cara Tuhan membentuk kita. Makanya dalam kata-kata penutup ini juga, Paulus menekankan pentingnya mendekatkan diri dan melayani Tuhan sepenuh hati. Terus menggali kebenaran firman-Nya dengan menguji segala sesuatu. Ya. Ujilah segala sesuatu, itu menjadi kata-kata yang mengajak setiap umat untuk terus waspada. Supaya Supaya damai sejahtera Allah menguduskan kita. Roh, tubuh, dan jiwa kita terpelihara sempurna. Karena Ia yang memanggil kita adalah setia. Dia juga yang akan menggenapi segala janji-janjinya. Apa yang mau kita tekankan? Yang pertama, Bapak Ibu, anak dan remaja kadang memandang berelasi dengan orang yang tidak sepaham itu sebagai sebuah beban. Ya, kita bisa lihat banyak anak-anak kita bisa lihat ya generasi sekarang makin kelihatan gitu lah, dari cara duduknya udah ketahuan. Ketika dipindah tempat duduknya langsung mukanya cembetut. Ya. Bahkan bakat-bakatnya udah dari anak-anak kelas sekolah minggu, kelas Musa, dari kelas Yehes ke bawah-bawah udah kelihatan tuh bakat-bakatnya, bakat alamnya begitu ya. Jadi kalau misalnya di rolling, misalnya saya biasa duduk dengan si B gitu ya. Ketika si B ini diganti si Z, wah itu mukanya langsung merengut,
langsung merah, pengen demo rasanya sama gurunya gitu ya. Karena apa? Karena mereka menjadikan itu sebagai beban. Ini terus berlanjut sampai dengan ke remaja, sampai udah gede gitu ya. Karena apa? Merasa nyaman itu kadang menjebak kita untuk tidak mau belajar tentang yang baru. Padahal apa? Rekan-rekan, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, relasi yang baik dengan keluarga, dengan teman hingga rekan itu menolong kita menjadi pribadi yang hidup dalam sukacita dan rasa syukur. Ketika ada orang yang tidak sefrekuensi atau tidak sepaham, itu harusnya bukan menjadi beban. Justru kita harus belajar lebih banyak dari mereka. Karena apa? Mereka berbeda dengan kita. Kalau ada perbedaan harus dipelajari. Dan justru itu akan menjadi input yang baik buat kita. Ketika ada sesuatu yang berbeda. Kalau semuanya sama aja, ya nggak seru dunia ini gitu ya. Karena apa? Keindahan ciptaan Tuhan itu bisa terlihat dari perbedaan. Bukan dari persamaan. Ketika ada yang berbeda, maka itu akan menjadi sebuah warna baru yang semakin mewarnai hidup kita. Ya. Nah, makanya melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja untuk melihat apa yang Tuhan berikan kepada mereka itu orang-orang, termasuk orang-orang yang tidak mereka sukai gitu ya. Itu adalah cara Tuhan membentuk pribadi. Marilah kita bersyukur atas itu semua. Jangan kita menjadi berbeban. Kalau hidup kita selalu mengeluh, ya jangan salah. Hari-hari kita akan dipenuhi hal-hal yang kurang baik. Tapi kalau kita bisa bersyukur bahkan untuk hal terkecil dan terburuk sekalipun, maka jangan salah. Hidup kita bisa semakin menjadi berkat dan dipenuhi oleh sukacita. Makanya tujuan dari materi ini juga anak dan remaja itu bisa bersyukur, bersukacita, dan mendoakan bahkan setiap hal yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Itu materi untuk minggu ketiga. Jika ada respon dari rekan-rekan dipersilakan. Yang sebelumnya dong, slide sebelumnya. Jadi, bentar sih, saya pindah dulu nih. Oh ini. Ini kan Advent ketiga ya, Via Gaudete ya. Jadi lilinnya pink ya. Lilinnya pink. Pink. Bukan Via Gaudete sih, Gaudete memang Gaudete ya. Jalan. Ya. Gaudete berarti lilinnya pink. Oke. Kita lanjut rekan-rekan. Masih ada respon lagi? Oke, kita lanjut ke minggu keempat. Minggu keempat bahannya dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mungkin dalam kesempatan ini saya minta tolong Pak Tan untuk membacakannya, Pak. Oh iya, Pak. Sebentar. Ya. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarganya Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanyalah di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah yang mengaruniakannya kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi
akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut menul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih Pak Tan. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah bagian Alkitab yang sangat sering gitu ya dibacakan, apalagi udah mau menjelang Natal gitu ya. Ini menjadi sebuah bagian Alkitab yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena mempunyai kisahnya tersendiri. Karena apa? Kalau kita lihat, ini merupakan momen di mana Allah berkomunikasi dengan ciptaannya, yakni manusia. Di mana maksud Allah itu disampaikan lewat perantara, yaitu malaikatnya yang merupakan utusannya. Di mana maksud Allah disampaikan kepada Maria, apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk memakainya menjadi media di mana anugerah keselamatan Allah itu dihadirkan secara nyata. Lewat cara yang diketahui manusia. Makanya selalu ada pertanyaan Bapak Ibu, Tuhan Yesus kenapa sih nggak langsung datang hadir jeleng gitu ya? Yang film dulu Genie oh Genie atau Aladin gitu langsung keluar, kuberi satu permintaan dan sebagainya. Gak bisa Tuhan Yesus lewat cara itu. Jawabannya bisa Bapak Ibu. Lah Tuhan kok, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dia adalah seorang Khalik. Dia yang punya, tapi bisa. Cuman persoalannya satu, cara kalau dia tiba-tiba langsung jreng nongol, itu adalah cara yang tidak diketahui oleh manusia. Dari mana kamu asal usulnya? Makanya inilah yang menjelaskan di dalam kitab Matius, kalau kita baca Matius 1, sebuah Injil yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, diawali dari mana? Dari genealogi, dari silsilah Yesus Kristus. Untuk apa? Menjelaskan dari mana asal usulnya orang ini. Tidak langsung blek begitu saja ada, tapi ada prosesnya. Karena apa? Cara yang diketahui manusia, ketika seseorang hadir di tengah dunia, maka ya harus dilahirkan. Lahirkannya bukan dari laki-laki, tapi dari perempuan. Ya. Allah memakai cara yang diketahui oleh manusia untuk menyatakan maksud. Nah, di dalam bagian ini menjadi teks yang tidak hanya sekedar dialog, tapi juga ada percakapan. Tidak hanya percakapan, tapi ini boleh dibilang proposal Allah kepada manusia, gitu ya. Bagaimana ia menyampaikan maksudnya. Tidak hanya berisi tentang apa yang akan Allah lakukan, tetapi juga apa? Tentang kerabatnya yang terjadi dalam kehidupan Elisabet. Maria mengetahui sebagai kerabat dekat, sebagai saudara. Maria mengetahui Elisabet itu sudah tidak mungkin mengandung dalam usianya yang seperti itu. Tapi apa? Yang terjadi justru di luar nalar, di luar pemikiran orang-orang. Elisabet bisa mengandung. Zaman itu memang belum ada media sosial, Bapak Ibu, sehingga arus informasi itu rada lambat lah. Makanya kunjungan Maria ke Elisabet itu selain daripada memang istilahnya Maria mencari semangat gitu, tapi apa? Maria ingin membuktikan ini benar nggak yang disampaikan kepada saya. Nah, makanya kalau kita melihat di endingnya di ayat 38, Maria mengatakan dengan jelas, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ini menjadi sebuah respon bahwa Maria menyerahkan segala sesuatu termasuk masa depannya untuk dipakai Allah. Karena apa? Karena kalau Allah yang memakai, saya ini cuma hamba. Pasti segala sesuatunya akan diatur.
Maria akan mengikuti kehendak Allah secara utuh tanpa mengurangi atau mengingkari satu bagian pun. Di atas dia sudah ngomong, gimana caranya saya bisa mengandung? Saya belum bersuami. Itu pertanyaan yang sekaligus mengatakan kalau memang benar itu terjadi, gimana kehidupan saya? Saya bisa dirajam batu. Harus memikirkan juga tentang keselamatan dirinya. Tapi di bagian ini ketika semua sudah dijelaskan, semua maksud Allah sudah disampaikan, tidak ada respon lain yang bisa Maria katakan selain mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ia menyerahkan dirinya untuk dipakai Allah secara. Nah, apa yang mau jadi tekanan rekan-rekan di 2 minggu ini, khususnya di tanggal 24 yang bertepatan dengan Advent 4 paginya dan malamnya itu adalah malam Natal atau Natal pertama. Kisah panggilan Maria ini kita mau jadikan sebagai ajakan untuk remaja dan anak-anak untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Menyadari bahwa apa yang mereka jalani saat ini bukan milik mereka. Kenapa? Karena banyak anak yang merasa, atau bahkan sampai ke remaja, yang merasa bahwa hidup saya cuma sekali dan hidup ini milik saya. Kapan lagi saya melakukan hal-hal yang tidak baik? Padahal sebagai umat yang telah merasakan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, yang hendak memperingati sekaligus merayakan bentuk penyelamatan kita itu dengan kelahirannya, kita harusnya sadar bahwa hidup kita itu bukan punya saya lagi, tetapi hidup saya adalah Yesus di dalamku. Apa yang kita jalani saat ini bukan punya kita sendiri, tapi itu untuk Tuhan. Dan tujuannya kemana? Tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan punya saya, tetapi ini milik Tuhan. Segala hal yang ada pada saya saat ini itu cuman dititipin kok sama Tuhan. Bukan punya saya. Kalau Tuhan mau ambil kepintaran saya, jeda semenit hilang. Harta benda saya, motor saya, orang tua saya, anak-anak harus kita push punya kesadaran seperti itu, Bapak Ibu. Orang tua saya, segala teman-teman saya tiba-tiba mau diambil Tuhan kayak Ayub, bisa. Dalam kurang dari 1 detik bahkan itu semua bisa hilang. Hidup kita bisa berubah dengan begitu cepat. Karena apa? Karena semua itu punya Tuhan, bukan punya kita sendiri. Maka dari itu kita mau mengajak lewat kisah panggilan Maria ini, supaya mereka itu sadar, hidup yang saya jalani bukan punya saya. Sudah seharusnya kita menyerahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya tujuan dari materi ini harapannya juga adalah anak dan remaja berani, mau, serta mampu untuk mengikuti kehendak Tuhan dan membiasakan diri hidup dalam penyerahan kepadanya. Itu materi untuk minggu keempat. Dipersilakan jika ada respon dari rekan-rekan. Ada respon atau tambahan, rekan-rekan? Terasa cukup sekali. Cukup ya Pak. Makasih Pak Puji. Ya Kak Tari silakan. Ya, manggil Pak. Kenapa nih, kita tunggu teks berikutnya. Udah nunggu lagi. Oh, yang penyerahan. Jadi gini Kak, hidup menyerahkan diri kepada Tuhan itu berarti kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang utuh kepadanya. Artinya apa? Artinya adalah kita mengarahkan, kalau saya pakai bahasanya Paulus gitu ya, kita menjadikan segala hal yang kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti kita termasuk di dalam belajar, ketika kita bergaul, ketika kita berkata-kata, kita harus ingat, semua hal di dalam hidup kita ini adalah untuk pemuliaan nama Tuhan. Itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan artinya kita berpasrah, bukan. Berpasrah berbeda dengan menyerahkan diri. Karena apa? Kalau pasrah itu nggak ada usaha. Kalau menyerahkan diri kayak misalkan pelaku kriminal menyerahkan diri ke polisi, ada usaha. Ada powernya dulu.
niat hati nggak mau karena pengennya kabur, ya kan? Tapi apa? Kalau saya kabur terus mau sampai kapan? Ya sudahlah, daripada ini berlarut-larut, maka saya menyerahkan diri saya ke pihak yang berwajib. Terserah prosesnya nanti seperti apa, yang pasti saya satu dulu, saya serahkan diri supaya saya tidak berlarut-larut masalahnya, tidak hidup di dalam pelarian. Penyerahan kalau buat anak-anak, berarti penyerahan itu adalah bagaimana kita mengingat, oh kalau saya ngomong, ini omongan saya mencerminkan firman Tuhan nggak ya? Tuhan kira-kira, kalau pakai analoginya anak sekolah minggu gitu, kira-kira kalau saya berbohong atau saya mengucilkan teman atau saya mungkin ya istilahnya berlaku tidak baik kepada teman, Tuhan marah nggak ya? Apakah Tuhan akan menerima? Padahal sudah jelas saya ini adalah ciptaan Tuhan. Harusnya saya melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan, bukan diri sendiri. Kurang lebih gitu sih, kata Ari. Menjawab nggak? Oke, sip. Oke, Kak. Siap. Oke, kita lanjut ke materi yang di minggu terakhir atau minggu kelima dengan tema throwback, begitu ya, melempar ke belakang. Bahan Alkitabnya diambil dari Mazmur 105 ayat yang pertama hingga ke-7. Saya minta tolong Ci Irin untuk membacakannya, Ci. Mangga. Mazmur 105 ayat 1 sampai 7. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di bahan ini, di Mazmur yang diberitakan menjadi bahan perenungan untuk hari terakhir di tahun 2023 gitu ya. Ini merupakan Mazmur yang mengajak setiap umat untuk mengingat perbuatan Allah di masa lampau. Artinya throwback, artinya merenungkan perbuatan-perbuatan atau kebaikan-kebaikan Allah yang dirasakan oleh umat dalam kehidupan sehari-hari, yang telah mereka rasakan sebelumnya. Singkatnya, ini adalah Mazmur yang mengajak kita untuk meretrospeksi diri. Introspeksi sekaligus retrospeksi. Kalau intro kan masuk, retro berarti mengurang kembali gitu ya. Kayak gaya-gaya retro berarti kan sesuatu yang pernah ngetrend di tahun sekian, sekarang dipakai lagi. Mazmur ini mengajak kita untuk introspeksi sekaligus retrospeksi atas kebaikan-kebaikan Allah yang telah kita rasakan. Nah, di dalam Mazmur ini juga kita diajak untuk mencari Tuhan. Mengingat bahwa Tuhan yang berkuasa penuh untuk menyertai bahkan menentukan arah dari kehidupan kita. Tidak ada sosok lain, tidak ada pihak lain yang berkuasa, hanya Tuhan saja yang berkuasa penuh. Nah, apa yang mau jadi tekanan rekan-rekan di hari terakhir di tahun 2023, kita mau mengajak anak-anak untuk merenungkan kembali perjalanan hidup mereka. Kadang kelemahan anak-anak zaman sekarang itu adalah bagaimana mereka mencoba mengingat kembali. Ya. Remembering the past itu sesuatu yang menjadi kelemahan.
Mereka selalu mau melihat ke depan, melihat sekarang, tetapi apa? Tidak mau melihat dasarnya dari mana. Makanya di materi yang terakhir di tahun 2023 ini, kita mau mengajak anak dan remaja untuk merenungkan perjalanan hidup mereka. Kita mau mengajak mereka untuk introspeksi sekaligus retrospeksi diri. Bagaimana Allah menyertai perjalanan hidup mereka dari awal hingga akhir tahun. Dan apa? Menjadikan retrospeksi dan introspeksi diri ini sebagai kekuatan untuk memasuki awal tahun yang baru bersama dengan Tuhan dan melangkah di dalam langkah yang Tuhan atur saja. Oleh karena itu, tujuan dari materi ini rekan-rekan adalah anak dan remaja berani, mau, serta mampu merefleksikan, mengintrospeksi dan meretrospeksi, merenungkan penyertaan Allah sebagai bekal memasuki tahun yang baru. Itu materi untuk minggu ke-5. Barangkali ada respon dari rekan-rekan, dipersilakan. Terus ke anak-anaknya ngarahinnya gimana, Pak? Kita ngarahin lebih ke ini loh, Cik. Kayak, coba deh rekan-rekan kita ingat hari pertama di tahun 2023 ini. Coba dulu, Ci. Coba deh kalian ingat-ingat. Ada nggak momen berkesan kalian di tahun 2023? Gitu, Ci. Kita coba aja. Apa yang buat kalian berkesan di tahun ini? Ya. Udah nih, misalnya, oh saya senang di tahun ini karena apa? Karena saya bisa pulang kampung. Oh, saya senang di tahun ini karena saya naik kelas. Saya sedih sebenarnya di tahun ini. Ada aja nanti yang ngomong gitu kan, Ci. Saya sebenarnya merasa sedih tahun ini. Karena apa? Karena saya nggak bisa jalan bareng sama teman saya nggak bisa kumpul sama teman-teman saya. Bisa aja. Udah semua dikumpulin, udah. Oke, rekan-rekan, pertanyaan yang kedua. Teman-teman semua lihat nggak ada peran Tuhan di situ? Biasanya mereka jawabnya rada susah tuh di situ. Karena apa? Bingung nanti. Kok kalau yang sukacita mungkin bisa bilang, ada peran Tuhan. Karena apa? Tuhan membawa sukacita. Kalau yang ngomongnya nggak enak-enak pasti, di mana peran Tuhan kayak gitu? Nah, kita bisa arahin. Nah, rekan-rekan, baik suka maupun duka, semuanya adalah peran Tuhan. Karena apa? Kalau kita nggak melewati suka dan duka itu, nggak mungkin kita sampai ke akhir tahun ini. Kita nggak mungkin sampai di hari ini. Kita nggak mungkin bisa bersekutu bersama di akhir tahun ini. Oleh karena itu pun yang dikatakan juga di dalam Mazmur 105. Kalau kita bisa lihat, ada di situ dikatakan, ingat perbuatannya yang ajaib, mujizat-mujizat, dan penghukuman-penghukuman. Berarti apa? Kita diajak untuk mengingat itu semua. Yang suka maupun yang duka. Karena apa? Ini akan menjadi bekal buat kita maju di masa depan. Nah, apa tindak lanjutnya untuk ke depannya kita adik-adik? Kita udah sampai di garis akhir tahun 2023 ini. Marilah kita maju dengan penuh semangat menyongsong tahun yang baru. Walaupun banyak pertanyaan, walaupun banyak mungkin kegelisahan dari kalian, tapi yakinlah Tuhan senantiasa menyertai kita. Ingat, ada teman-teman kalian. Tuhan itu teman yang jauh lebih setia daripada teman-teman yang ada pada sekitar pada saat ini. Gitu, Ci, kalau saya mah. Oke, Pak. Sip. Ada lagi rekan-rekan? Oke, kalau sudah tidak ada, materinya habis sampai di sini. Mungkin nanti untuk yang persiapan Januari akan dikabari secepatnya begitu ya, karena ini tanggalnya rada berat nih. Hari Seninnya tuh tanggal 1 begitu ya. Nanti akan dikabari untuk persiapan yang untuk bulan Januari, bahannya juga belum datang, yang yang sahabat anaknya belum nyampe untuk materi bulan Januari, jadi tema-temanya belum bisa kita lihat bersama. Kalau sudah datang nanti akan diinfokan gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan menutup persiapan ini di dalam doa.
Mungkin saya minta dalam kesempatan ini Pak Puji untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Pak Puji. Ya baik, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan Allah Bapa Surgawi. Pada kesempatan malam hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan menyiapkan kami untuk melayani Engkau di kelas Immanuel maupun remaja di bulan Desember nanti Tuhan. Bekali kehidupan kami dengan kuasa-Mu, hingga setiap lidah mulut kami berkenan menyampaikan kabar kesukaan yang datang daripada-Mu Tuhan. Bekali dan berikan hikmat atasnya, hingga dalam pribadi lepas pribadi kami menjadi alat, menjadi berkat bagi anak-anak di dalamnya Tuhan. Persiapan dari sejak malam hari ini, apapun yang sudah disampaikan, apapun yang sudah kami persiapkan malam hari ini berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah kiranya ya Tuhan. Sebagaimana Engkau kudus, kuduslah kehidupan kami, hingga kehidupan kami layak di hadapan Engkau. Untuk tetap setia melayani Engkau Tuhan. Inilah sembahyang doa kami, inilah rasa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bah. Wangi banget ya. Pak Sam, ya tukeran ya Pak Sam sama Baning.